Oke, baik Bu Erni, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Malam, Bu. Oke, ini pertemuan ke-14 kita ya, meeting ke-14, kurang satu lagi meeting, kemudian pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, nanti langsung UAS gitu ya. Oke, sebelumnya Bu Eri mau cek dulu untuk offering offering B hari ini juga bergabung kan ya? Kelas yang offering B. Iya, Iya, Bu. iya, Bu. Oke, oke, good. Nah, offering B kemarin terakhir kalian sampai mana kuliahnya? Masih itu, Bu, lensa cembung, Bu. Untuk lensa sama plan paralel sama prisma sudah belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Ya udah nanti langsung ke penguatan materi plan paralel dengan prismanya dengan Mbak Asdos ya. Nanti diatur juga. Jadi offering A dan offering C itu sudah mulai responsi tambahan materi dari Mbak Asdos. Nah, nanti kalian yang offering B itu juga akan ada, biar nggak ketinggalan. Nah, untuk offering B, karena plan paralel dengan prismanya belum, nanti Bu Erni sampaikan ke Mbak Asdos untuk dikoordinasikan, terus kalian ada tambahan meeting untuk membahas itu, biar materinya sama. Karena nanti UAS ketika offering, akan Bu Erni berikan soal yang sama. Nah, sekarang kita lanjut materinya masuk ke electricity ya, kelistrikan. Nanti fokusnya hanya di listrik dinamis. Tuh. Jadi, offering A, offering B, offering C, minggu ini dan minggu depan materinya sama. Bu Eni akan menjelaskan secara serempak biar semuanya mendapatkan pemahaman yang sama ya. Baik konsepnya, kemudian teori, informasi, ataupun tugas-tugasnya. Ya. Oke, langsung saja Bu Erni jelaskan. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kalian lihat rangkaian listrik yang ada di gambar ya di layar kalian. Itu ada sebuah lampu, kemudian ada baterai yang tegangannya sebesar 1,5 volt. Nah, di sini ditanya. Nanti kalian jawab melalui kolom chat ya, kolom chat yang ada di sebelah itu, di bawah itu. Nah, where in the circuit, ya, circuit as shown as a figure beside, is the current the largest? Maksudnya mana, titik-titik mana, itu kan ada titik A, B, C, atau D, ya. Bahkan di sini ada opsi yang E, ya. Tapi titiknya A, B, C, atau D yang memiliki current itu kuat arus paling besar berdasarkan gambar yang ada di screen kalian masing-masing itu, ya. Jadi coba kalian pikirkan kalau ada rangkaian seperti ini, satu baterai, kemudian dihubungkan dengan kabel, menghubung ke lampu, balik lagi ke baterai, seperti ini rangkaian tertutupnya. Titik mana yang kuat arusnya terbesar? A, B, C, atau D? Atau pilihannya E, it is the same at all points. Jadi arusnya sama di setiap titiknya. Ya, jadi kalian pilih A, B, C, D, atau E. Beri tunggu, silahkan ketik di kolom chat. Nanti 5 tercepat, Bu Erni beri tambahan nilai kalau jawabannya benar. Oke, silahkan. Titik mana yang kuat arusnya paling besar? Robiatul, Najwa, Muhammad Abdul. Oke, cukup? Cukup sudah menjawab ya. Nah, di sini nanti akan gue cek ya.
Muhammad Abdul A, Vinaya A, Fergi E, Ana E, Sifriatul E, Ica A dan B. Oke, coba sekarang Bu Eri mau tanya Abdul. Abdul, open mic. Jawabnya A. Alasannya gimana? Penjelasannya gimana, Abdul? Karena letak titik A itu paling dekat dengan tegangan satu daya, Bu. Lebih dekat dengan baterai. Di sini nggak ada catu daya. Apa Baterai. sumber tegangannya? Baterai sebesar Baterai. 1,5 volt. Oke, jadi menurut Abdul, titik A karena titiknya itu paling dekat dengan baterai. Oke, kita tampung dulu. Coba sekarang Ica. Ica itu jawab A dan B. A dan B. Ica, coba open mic Ica. Ya, Bu. Karena dekat dengan sumber tegangan dan itu sebelum ada hambatan, sebelum ada lampu. Itu jadi yang A karena paling dekat dengan sumber tegangan, sementara yang B paling dekat dengan lampu. Yang A dan B itu soalnya karena dekat dengan sumber tegangan dan belum kena hambatan, belum kena lampu. Oke. Jadi maksudnya kalau setelah melewati lampu berkurang gitu ya Ica ya? Iya, Bu. Oke, yuk. Sekarang kita tanya lagi, kita tampung ya Ica tadi. Robiatul terdepan dalam prestasi ini, nomor 1 yang menjawab. Robiatul, open mic. Karena resistornya kan disusun secara seri, Bu. Nah, kalau susunan seri itu harusnya sama. Oke, menurut Robiatul karena rangkaian yang ada di gambar ini rangkaian seri, jadi harusnya sama. Satu lagi, Najwa, ranking 2. Yuk Najwa. Najwa Kayana, silakan open mic Najwa. Ada enggak ini Najwa? Oke, kalau nggak ada Vergi. Vergi Wirangga. Iya, Bu. Gimana Vergi? Jawabannya mirip kayak yang tadi. Karena kan itu menurut saya itu rangkaian seri. Jadi kuat arusnya tuh pasti sama gitu, Bu. Di setiap titik. Di setiap titik. Oke. Jadi ini jawaban-jawaban kalian simpan dulu ya. Kita lanjutkan. Nanti kita cek lagi apakah jawaban-jawaban kalian tadi betul terkait yang rangkaian pertama. Nah, sekarang kita mulai dari materi yang pertama ya tentang hukum Ohm. Jadi ini kalau kalian sudah praktikum terkait dengan listrik dinamis ya, hukum Ohm, rangkaian seri, rangkaian paralel tentu tidak asing dengan materi ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini ada suatu rangkaian yang terdiri atas sumber tegangan. Nah, ini ya, sumber tegangan di sini. Ini direpresentasikan sebuah baterai yang merupakan sumber tegangan. Kemudian di sini ada sebuah resistor, ditulisnya R ekuivalen. Maksudnya ini adalah hambatan, ya, hambatan pengganti. Boleh misalkan tadi kalau gambar yang pertama itu diganti dengan lampu misalkan, gitu kan? Atau diganti dengan hambatan yang lain. Gitu. Kalau kalian percobaan kemarin itu alatnya berupa kotak gini, terus ada gambar simbolnya begini. Nah, itu sama dengan resistor atau R. Maksudnya ekuivalen di sini, kalau resistornya lebih dari satu, jadi ada hambatan penggantinya di situ. Jadi misalkan ada 2, ini ya, dirangkai 2 gini, maka ini R1, ini R2, kalau ini digabungkan menjadi resistor ekuivalen seperti ini. Tuh. Oke, Bu Erni hapus dulu, ini hanya keterangan gambarnya. Kalau di sini ada suatu sumber tegangan, kemudian dihubungkan menggunakan kabel seperti ini.
Nah, ini kalau kita lihat kuat arus keluar dari kutub positif, kemudian menuju kutub negatif. Maka alirannya seperti ini, seperti yang sudah ada di gambar juga ini aliran arusnya. Oh ya, jangan lupa resum ya, senantiasa kalian kalau kuliah senantiasa siap catatan ballpoint, kemudian buku atau kertas, nanti resum kalian di-scan, kemudian di-upload di Google Classroom. Offering B nanti akan Bu Eri sediakan juga. Nah, batas waktu upload resum itu tidak lama dari kuliah berakhir ya. Jadi malam ini juga kalian harus upload. Sehingga Bu Erni sebelum lanjut ke bawah, Bu Erni ingatkan lagi, siapkan resum catatannya. Karena nanti harus diupload. Jangan terlambat mengumpulkannya. Eman, nanti kalian nggak dapat nilai. Ya, oke, lanjut. Kemudian dia melewati sebuah hambatan di sini. Lanjut perjalanannya sampai kembali lagi ke baterai, masuk ke kutub negatifnya dia. Nah, dalam suatu rangkaian tertutup seperti ini, ya, maka ya, kita bisa mengidentifikasi besaran-besaran fisika kelistrikannya. Yang pertama berupa tegangan atau V di sini. Kemudian kuat arus atau I, ya, current, kemudian ada resisten atau hambatan R di sini. Sehingga hubungan antara ketiganya, kalau kalian sudah hitung kemarin itu, ya, dan kalian ukur pada saat praktikum, kalian mengubah-ubah yang namanya V. Ini kalian ubah-ubah. Sehingga V di sini sebagai variabel bebas, yaitu V atau tegangan, atau beda potensialnya. Sementara variabel terikatnya, efek yang kalian lihat kemarin itu adalah I atau kuat arusnya. Berdasarkan eksperimen kalian, semakin besar V-nya, ya, semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya juga semakin besar. Semakin kecil, semakin turun kecil, maka kuat arusnya juga semakin kecil. Sehingga kalau kita bisa tuliskan V itu sebanding dengan I. Nah, ini simbol sebanding ya, ini. Kalian bisa lihat nggak? Ini ya, kursor pointernya Bu Erni ini, kayak titik air ini. Ini sebanding. Kalau tak hingga, simbolnya juga seperti ini. Tapi di sini kita bacanya sebanding. Nah, tapi ada satu besaran, ya, satu besaran yang diubah-ubah bagaimanapun V-nya, besaran ini tetap. Nah, kalian biasa menyebut dia sebagai variabel kontrol. Ya, yaitu adalah R-nya. Karena pada saat percobaan, R-nya ya tetap satu itu, nggak kalian ganti dengan benda yang lain. R-nya adalah tetap. Sehingga V sebanding dengan I. Karena hambatan R-nya ini tetap, nah di sini, maka kalau kita mau menuliskan, biar menjadi sama dengan, di sini V sama dengan I dikalikan suatu tetapan atau konstanta, yaitu R. Di mana hubungan antara ketiganya ini yang kita sebut sebagai hukum Ohm. Nah, kalian nyaretnya nanti yang bagus ya, tulisannya yang bagus. Nah, ini Bu Erni menjelaskannya seperti ini. Nanti kalian bikin yang lebih bagus daripada catatannya Bu Erni. Hukum Ohm, ya. Bu Erni ulang lagi, semakin besar tegangan, maka kuat arusnya semakin besar. Tetapi hambatannya bernilai tetap. Nah, ini ya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam grafik, kita plotting grafik hubungan antara besaran tersebut, ya. Ini di sini Bu Erni buat sumbu Y-nya adalah tegangan V-nya. Kemudian di sini adalah I-nya. Maka karena tadi dia sebanding, V sebanding dengan I, ini di sini, ya, dia sebanding, maka bentuk grafiknya itu adalah linear. Nah, seperti ini. Semakin besar, kalau V-nya makin besar, V-nya kan di atas ini, maka I-nya juga di atas.
Nah, ini I-nya di sini. Ini V1, ini I1. Kalau yang titik sini, nah di sini V2-nya, V2-nya kecil. Kita lihat I-nya di sumbu X-nya. Ternyata I2-nya juga kecil. Itu namanya sebanding. Ya, besar, besar, kecil, kecil. Sehingga kemiringannya dia, ya, kemiringannya dia di sini, kalau kita lihat gradiennya atau kemiringannya begini, ini adalah delta Y, ini adalah delta X-nya, maka M sama dengan delta Y per delta X. Atau delta Y-nya apa? Delta V, ya kan? Delta X-nya di sini adalah delta I. Menghasilkan suatu besaran yang tetap, tidak lain adalah R atau hambatan. Nah, inilah konsep dari hukum Ohm. Syaratnya harus rangkaiannya tertutup. Tidak boleh ada yang terbuka. Kalau terbuka arusnya tidak bisa mengalir. Ya. Ini konsep yang pertama. Sehingga kalau kita melihat rangkaian seperti ini, nah, kalau arusnya itu berjalan dari V ini tadi kan, keluar ke sisi ke kiri, kemudian naik, kemudian melewati hambatan. Nah, jika dia ini sempurna, alirannya sempurna, maka kalau kalian lihat, jalan yang dia tempuh itu hanya satu jalan. Karena satu jalan seperti ini, maka arusnya besarnya adalah sama. Tidak peduli walaupun dia setelah melewati halang rintang di sini, hambatan di sini. Hambatan ini tidak mengurangi arus. Kalau dia hanya satu seperti ini kan. Nah, di sini dari konsep hukum Ohm ini nanti kita akan turunkan, kita akan bisa menjelaskan dan memahami klasifikasinya atau karakteristik rangkaian seri dan paralel. Yang di seri dan di paralel adalah hambatannya. Nih, yang di bawah di sini. Nah, kalau seperti ini, coba kalian lihat, di sini kita punya 3 hambatan. Ya. Ada R1 di sini, kemudian R2, terus R3. Kalian lihat, kalau berjalan dari R1 menuju R2, kalau tidak ada cabang, ya, hanya satu garis saja, maka hubungan antara R1 dengan R2 adalah seri. Ya. Kemudian lihat lagi dari perjalanan dari R2 ke R3. Tidak ada cabang, maka antara R2 dengan R3 adalah seri. R1 ke R3 ya, tidak ada cabang, tidak menemui percabangan, maka R1, R2, R3 ini adalah seri, berderet. Nah, kita lihat di sini kita punya V, tegangan, kemudian punya arus. Nah, kalau kita gambar lagi kecil-kecil arusnya di sini, kemudian jalan ke sini, masuk di sini, masuk ke R1, kita tulis sebagai I1. Setelah masuk ke R1, di sini lewat lagi ada arus yang masuk ke R2, kita tulis I2. Masuk lagi ke R3, kita tulis I3. Kemudian keluar ke sini, nah, tidak ada cabang sama sekali. Hanya satu jalur. Sehingga kalau satu jalur seperti ini, besarnya arus I-nya yang masuk ke R1, I1, itu sama dengan arus yang masuk ke R2 atau I2, sama juga yang masuk ke R3 atau I3. Sama juga arus keseluruhan, arus yang baru keluar dari baterai tadi. Kita simbolkan sebagai I. Ini ya, letakkan sini, ini kita tulis I. Atau biasanya kita lebih memudahkan I total. Sama dengan I total. Ini karakteristik yang pertama untuk rangkaian seri. Bahwa kuat arus di setiap hambatannya
bernilai sama. Nah, sekarang bagaimana dengan V-nya? Gitu kan? I-nya sama, ya. V-nya bagaimana? Di sini kita punya V total. Kemudian ini ada V1, V yang melewati atau V yang ada di hambatan 1. Ini V yang ada di hambatan kedua, V yang ada di hambatan 3. Nah, tadi ingat berdasarkan hukum Ohm, ya, berdasarkan hukum Ohm tadi di sini, bahwa R itu nilainya adalah tetap. Jadi, R1 ya R1, R2 ya R2, R3 R3. Berapa besarnya? Tergantung nanti yang diketahui berapa, ya. Maka, kalau I-nya tadi sudah sama, V-nya ini berbeda. V1 itu sama dengan I1 dikalikan R1. Ya kan? R1 dengan R2 dengan R3, karena ini simbol indeksnya beda-beda, yaitu indeks 1, indeks 2, indeks 3, biasanya itu R1 besarnya tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3 biasanya. Nah, kalau sama nanti akan ada informasi berikutnya. R gitu biasanya. Sehingga karena V1 sama dengan I1 kali R1, V2 sama dengan I2 dikalikan R2, V3 sama dengan I3 dikalikan R3, ini memang sama. Ini sama. Tapi ininya kan beda. Nah, ini beda. Sehingga hasil kalinya, V-nya tentu saja berbeda. V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Tetapi kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan, V1 ditambah V2 ditambah V3 itu nanti akan sama dengan V total. Nah, ini adalah karakteristik yang kedua. Oke, beri kotai dulu. Karakteristik yang pertama. Ya. Kemudian ini karakteristik yang kedua. Sekarang karakteristik yang ketiga. Ya. Bagaimana mencari R pengganti? R pengganti. Mana nih? Nggak nampak. Oh, sorry. Atau biasa disebut R seri atau disebut R total. Nah, kalau rangkaiannya dia rangkaian seri, ya, coba sekarang kita turunkan ke sini cara mencari hambatan penggantinya. Menggunakan karakteristik yang kedua, di mana V1 plus V2 plus V3 sama dengan V total. Nah, V itu I kali R. Maka di sini I1 dikalikan R1. Ditambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Ya kan? Ini punyanya ini. Yang V2 ini. Yang V3 ini. Sama dengan V total. Tentu saja V total itu adalah I total dikalikan R total. Kita cek dari karakteristik yang pertama. I1 sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I total. Maka ini sama semua kan? Kita bagi semua. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Sehingga hasilnya apa? Kalau kita bagi dengan II-nya semua, hasilnya adalah R1 ditambah R2 tambah R3 sama dengan R total. Oke, inilah karakteristik yang ketiga untuk rangkaian hambatan seri. Sehingga kalau kita mau mencari R pengganti, ya, hambatan penggantinya
Kalian bisa dengar, bisa lihat ini nggak share screen-nya Bu Erni? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak, Bu. Oke, mati ya, sebentar. Kalau suara Bu Erni ini? Terdengar, Bisa. Bu. Dengar. Bisa, Bu. Terakhir nyampe mana tadi? Yang kalian dengar? Karakteristik yang ketiga. Iya. Karakteristik yang ketiga, yang paralel belum ya? Belum, Bu. Oh, oke. Bu Erni ulang sebentar kalau gitu ya. Bentar. Bisa dengar suara Bu Erni sekarang? Bisa, Bu. Nah, sudah kelihatan? Share screen-nya? Ya, nah tadi ini sudah sampai R1 plus R2 plus R3 sama dengan R total belum? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rangkaian listrik paralel. Nah, ini Bu Eni tadi sudah nulis sampai sini nih ceritanya. Nah, ini kita punya I di sini ya, kita sebut sebagai I total. Kemudian dia mengalir pada saat dia mencapai titik A, dia bercabang ya. Bercabang ke atas menjadi I1. Kemudian cabang yang mendatarnya ini adalah I2 dan cabang yang ke bawahnya dia ini adalah I3 ya. Nah, kalau dia melewati percabangan, maka besarnya arus itu berbeda karena dia sudah terbagi-bagi menjadi beberapa cabang. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa karakteristik yang pertama itu I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3, tidak sama dengan I totalnya dia. Tetapi bagaimana? Nah, ini kita masuk ke hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff 1. Jadi, hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa sigma I yang masuk ke titik cabang itu sama dengan sigma atau jumlah I yang keluar. Kalau kita lihat yang masuk cabang A itu adalah I total. Maka ini adalah I total. Yang keluar dari cabang A ada I1 ya, ada I1 di sini. Kemudian ada I2, ada I3. Sehingga di sini sama dengan I1 plus karena sigma jumlah I2 plus I3. Inilah karakteristik yang pertama untuk rangkaian hambatan paralel. Maka kuat arus di percabangan itu merupakan penjumlahan yang hasilnya sama dengan kuat arus yang masuk di titik cabang tersebut. Nah, sekarang kita lihat tegangannya. Nah, kita punya titik A di sini dan titik B di sini. Kalau kita tarik garis, titik A ini itu sama dengan di sini, titik A.
Yang B sama dengan di sini. Sehingga dari A sampai B, nah, ini hanya ada satu beda potensial atau hanya ada satu tegangan. Sehingga kita bisa menuliskannya dia VAB itu sama dengan V total. Nah, VAB itu apa aja? Ah, di sini ada V1, ya kan? Karena kalau kita lihat hambatan yang pertama, V-nya ya jalan dari A ke B. Nah, nih. Dari A ke B kayak gini. Ini V1. Kemudian V2. V2 dari A ke B juga. Ini V2-nya. Yang V3 dari A ke B juga. Nah, ini adalah V3-nya. Sehingga VAB itu V1 sama juga dengan V2, sama juga dengan V3. Sama dengan V totalnya dia. Ini adalah karakteristik untuk rangkaian paralel yang tegangan. Loh Bu, yang seri tadi gimana? Coba kita lihat. V1 ya, V1-nya rangkaian seri ini kan isinya itu dari titik sini sampai titik sini. Ini A, ini B. Sementara V2 dari B ke C. Sementara V3 dari C ke D. Sehingga nggak sama titiknya. Dari A ke B ini. Kemudian dari B ke C ini. Dari C ke D ini. Dan V totalnya dari sini, ujung sini sampai sini. Nah kan, nggak sama kan? Makanya V-nya itu yang besar ini, V total yang besar ini, ya, yang besar ini. Nah, ini dari titik sini, ini sampai titik sini, itu merupakan penjumlahan dari yang kecil yang pertama ini, ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga. Sehingga karakteristik yang kedua inilah yang bisa kita tuliskan untuk V-nya. Sementara kalau paralel, nah, V di sini itu kan ini. V di R2 ini. V di R3 yang ini. Ya kan? Sama-sama jalan dari A ke B. Titiknya sama dengan yang V totalnya. Makanya kita bisa menuliskan V-nya karakteristiknya seperti ini. Nah, sekarang kita mau menurunkan untuk hambatan. Kita gunakan karakteristik yang pertama tadi, yang hukum Kirchhoff itu. I total, jadi ini Bu Eri tuliskan di bawah sini. I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Hukum Ohm, V sama dengan I kalikan R. Maka I sama dengan V per R. I total, V total per R total. Sama dengan I1, V1 per R1. Plus V2 per R2 plus V3 per R3. Nah, V-nya di mana-mana besarnya sama. Sehingga bisa kita coret. Kita bagi V, semua ruas kanan bagi V, ruas kiri bagi V, maka ini kita coret. Sehingga menghasilkan apa? Nah, hasilnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Nah, inilah asalnya ya. Kalau kalian cari karakteristik rangkaian paralel, ya, itu dari mana? Dari sini. Penurunannya seperti ini. Oke, ini ya. Oke, sampai sini dulu sambil dipahami, sambil dicatat
Ingat, jangan ini ya, jangan less concentration karena Bu Erni gambar, ngasih tempat, kemudian gambar, menunjukkan lokasi R, lokasi I, lokasi V gitu ya. Nanti takutnya kalau kalian sambil nyambi-nyambi, tadi mana ya V1, V2, V3 di mana letaknya? Udah ketinggalan ya. Oke, ini karakteristik rangkaian listrik paralel yang sebelumnya Bu Eri jelaskan rangkaian listrik seri. Sekarang kita perdalam lagi terkait dengan hukum Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff seperti yang sudah ditulis di atas ini tadi. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya. Ini nanti kita gunakan untuk penyelesaian soal-soal yang di dalamnya memuat banyak loop. Loop itu perjalanan arus gitu ya. Kalau ini gambar yang tampak ini rangkaian listriknya ini loopnya hanya satu. Arusnya keluar dari baterai ke arah kiri, muter searah jarum jam. Semuanya searah jarum jam. Baik yang lewat R1, yang lewat R2, yang lewat R3, semuanya itu mengalirnya searah jarum jam. Berarti itu satu loop. Yang di sini, ini juga satu loop, searah jarum jam. Tapi nanti kalau ada rangkaian yang satu putaran searah jarum jam, putaran yang satunya lagi berlawanan jarum jam, maka kita punya 2 loop di situ. Ya. Oke. Itu kita menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff, Bu Erin tulis ulang lagi tadi ya, di sini bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya kan? Ini perlu kalian pahami dan kalian ingat-ingat. Oke, sudah kelihatan lagi ya. Ini hukum 1 Kirchhoff, Bu Erni tulis ulang di sini ya, rumusnya, konsepnya. Nah, cerita Bu Erni terkait loop tadi, ini Bu Erni gambarkan di sini ya. Pada rangkaian yang tampil di screen, ya pada rangkaian ini, kalau kita lihat, nah ada berapa baterai ya, coba kita identifikasi dulu ya. Di sini dituliskan simbolnya begini. Ini kita biasa sebut sebagai GGL. Ya, ini sama juga seperti tegangan, sama. Bedanya biasanya kalau GGL itu dia memiliki R hambatan dalam, R kecil,
Atau kita bisa rangkai bolak-balik. Nah, maksudnya bagaimana? Coba kita lihat di sini. Ini adalah GGL yang pertama. 1. Kemudian ini GGL yang kedua. 2. Kalau melihat GGL yang pertama, maka arusnya arahnya ke sini. Nah, ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Sementara kalau lihat GGL yang kedua, arah arusnya ke sini. Nah, kan? Searah dengan jarum jam. Sehingga ada dua loop di sini. Ini loop yang pertama. Ini adalah loop yang kedua. Maka pengerjaannya kita nggak bisa pakai rangkaian seri, rangkaian paralel yang biasa tadi. Kita memerlukan bantuan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Nah, hukum 1 yang ini, yang sudah Bu Erni tuliskan dan Bu Erni kotak di sini. Sementara kalau hukum 2, ini sebenarnya slide-nya ada di bawah sini, tapi nanti slide kosong ini kita pakai untuk mengerjakan lanjutannya yang di atas tadi ya. Yang kedua, di sini kita bisa menuliskan sigma GGL ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Ya. Apa Bu bedanya GGL dengan I kalikan R? Kan sama-sama tegangan. Betul. Keduanya ini adalah sama-sama tegangan. Ya. Bedanya kalau yang ini adalah tegangan pada sumber. Tegangan pada baterai, pada power supply, itu GGL. Biasa kita nulisnya gitu. Sementara I kali R ini juga V. Tetapi dia bukan pada sumber, tapi pada komponen. Apa komponennya? Biasanya adalah resistor. V pada resistor. Nih. Nah, sehingga dengan menggunakan dua hukum Kirchhoff, hukum yang pertama dan hukum yang kedua, itu kita nanti akan bisa menyelesaikan rangkaian dua loop yang seperti di gambar ini. Nah, ini tentunya kalian tidak asing karena dulu saat SMA, kalian juga sudah mempelajari terkait rangkaian dua loop. Bu Erni recall kembali, Bu Erni ingatkan, kita flashback kembali. Nah, sebelum ke sini, sekarang kita coba dulu yang materi pertama terkait rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Oke, Bu Erni beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama, ini ada hambatan, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hambatan. Soal yang pertama yang ditanya adalah net resistance. Ya. Berapa? What is the net resistance of the circuit connected to the battery in figure 19? Ya kan? Jadi kalian ditanya berapa hambatan penggantinya. Hambatan pengganti, hambatan yang ada di rangkaian ini. Tadi ada beberapa hambatan di sini. Cara ngerjakannya, kalian lihat dulu dari belakang. Mana belakang? Bukan area sini. Kenapa bukan di sini? Karena dia dekat dengan V. Kita nanti akan kesulitan. Jangan lihat area sini. Tapi lihat yang area sini. Oke. Yang ini beri hapus. Kita lihat dari belakang. Ada dua hambatan. Yaitu ini yang terhubung secara seri. Kenapa terhubung secara seri? Karena antara R yang di sini dengan bentuknya. Antara R yang ini dengan R yang ini itu tidak bercabang. Ya kan? Kalau kalian berjalan dari R sini ke sini, ini tidak ada cabang. Sehingga kedua R tersebut dihubungkan secara seri. Oke ya. Jadi yang pertama ini seri. Ya. Kalau ini sudah di seri, maka kita akan punya hambatan pengganti seperti ini.
Ini RS1, hambatan seri 1. Kemudian ini titik B-nya. Terus di sini ada hambatan yang miring ini, ada R. Kemudian di sini ada lagi R. Di sini titik C. Di sini ada lagi R. Oh, ini kurang panjang ya, sorry ya. Ini gini sama aja ya. Di sini titik A. Sini atau sini sama titik A. Terus di sini adalah R-nya lagi. Ini V. Maka kerjakan dulu dari sini. Ini RS1. Nah, kerjakan. Terus kita lihat antara RS1 dengan R yang ini. Ya. Apa hubungannya? Coba kalian jalan dari RS1 menuju R sini. Mau lewat bawah, lewat A, ada cabang di sini. Ya kan? Ada cabang. Atau lewat atas, dari sini ke sini. Ada cabang juga di sini. Maka hubungan keduanya adalah paralel. Sehingga RS1 dengan R yang ini itu adalah paralel. Nah, kerjakan gimana paralelnya. Setelah itu menjadi hambatan pengganti. Nah, ada satu hambatan pengganti. Sehingga dari sini gambarnya menjadi, nanti kalian yang hitung ya, Bu Erni jelaskan dulu. Menjadi begini. Ini titik A, titik B. Ini titik A. Ini menjadi RP1 karena paralel. Kemudian di sini ada R. Di sini ada titik C. Di sini ada R. Ya kan? Gini, seret. Terus ini lurus ke sini. Di sini titik A atau di sini sama. Karena kan sama-sama begini kan, sejalur. Boleh sini, boleh sini. Kemudian ini adalah R. Nah, ini V-nya. Lanjutkan lagi kerjakannya antara RP1 dengan R. Seri atau paralel. Setelah itu jadi hambatan pengganti. Gambarnya jadi bagaimana? Ya. Terus lanjutkan lagi kerjakan sampai ketemu hambatan akhir atau net resistance sesuai yang ditanyakan pada soal. Oke, beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan ya. Setiap mengerjakan gambar dulu hambatan penggantinya. Mana dengan mana, hambatan penggantinya jadi gimana, hitungannya gimana, dan seterusnya. Oke, jam 20.02 nanti akan Bu Erni cek jam 20 lebih 7 menit. Silahkan dikerjakan dahulu. Ini saja, hambatan pengganti saja yang dikerjakan. Soal yang bawahnya ini nanti dulu. Oke, silahkan.
Oke, Bu Erni lanjut ya. Nanti Bu Erni cek di catatan kalian. Nah, Bu Erni lanjutkan yang hukum Kirchhoff tadi. Di sini. Bersihkan dulu. Tadi kita punya loop 1 dan punya loop 2. Ya. Nah, kalau seperti ini, cara kita mengerjakannya, mengidentifikasinya, kita tulis dulu hukum 2 Kirchhoff ya. Diingat-ingat, sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Hukum 1 Kirchhoff ya. I masuk sama dengan I keluar. Nah, sekarang kita tulis dulu loop-nya. Kita punya di sini adalah loop 1. Ada beberapa aturan yang perlu kalian pahami untuk memudahkan pengerjaan rangkaian dua loop. Nah, aturan ini bukan suatu teori atau konsep tertentu, tapi ini adalah seperti kesepakatan untuk memudahkan kita mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, ya, boleh dituliskan dulu kesepakatan atau aturannya. I, ya, jika dia keluar dari kutub positif baterai, ya, maka tanda I-nya itu adalah bernilai negatif. Sebaliknya, I kalau keluar dari kutub negatifnya baterai, tandanya I-nya dia adalah positif. Ini ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan GGL. Nah, GGL, sorry. Nah, sorry. Ini terbalik. Nah, I searah dengan loop, maka dia positif. Nah, berarti terbalik dengan V tadi ya. Yang satunya, I kalau berlawanan dengan arah loop, dia bertanda negatif. Ini yang pertama. Yang kedua, GGL, ya, GGL, jika dia keluar dari kutub positif baterai, maka tanda GGL-nya, GGL bertanda negatif. Tapi kalau GGL keluar dari kutub negatifnya baterai, GGL-nya bertanda positif. Nah, maksudnya gimana, Bu? Mari kita aplikasikan di penyelesaian loop-nya. Loop yang pertama, ya. Loop yang pertama, maka di sini kita lihat ada apa saja jalannya dari mana ke mana, gitu ya. Loop yang pertama itu jalannya dia, kalian mau dari baterai dulu atau dari titik A dulu atau titik G boleh ya. Loop yang pertama yang bawah, Bu Erni mulai dari titik G dulu, G, kemudian menuju F, menuju E, menuju D, menuju C, menuju B, menuju A, kembali lagi ke G. Ini yang bagus nyaretnya biar kalian nggak bingung ya. G, F. Kok tahu, Bu? Loop 1 kan yang bawah. Dari sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, balik ke sini maksudnya. Oke ya. Maka dari G, kemudian F, kemudian E, D, C, B, A, G. Loop yang pertama. Nah, dari G ke F. Ada apa di situ? Dari G ke F. Ada GGL. Ada GGL 1. Ya. GGL 1 di sini. GGL 1 dia keluar dari kutub positif. Ini kan jalannya dia. Maka tandanya dia apa? Negatif. Min GGL 1. Dari F ke E.
Nah, dari F ke E ada hambatan. Maka ada I dikalikan R. Plus I dikalikan R. Kenapa Bu kok plus? Karena I-nya ke sana, loop-nya ke sana. Nah, searah kan dia? Maka tandanya positif. Ya. Kemudian ditambah dari E ke D. Dari E ke D. Ada apa di sini? I dikalikan R juga. Ya kan? R-nya dia nggak ngasih simbol ya. Oke, kalikan 20 ohm. Ditambah dari D ke C. Dari D ke C. Nah, ada GGL di sini. Keluarnya dia dari kutub positif. Nah, kan? Maka dia negatif tandanya. Ini Bu Erni hapus, nggak jadi positif, tapi negatif GGL 2. Lanjut ke sini. Dari C ke B. Dari C ke B. Ada I dikalikan R kecil di situ. Tapi perlu kalian ketahui bahwa I yang ada di bawah sini, sampai sini, dengan I yang di tengah, dengan I yang di atas sini, itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada cabang. Di titik D ini ada cabang. Nah, ini gue ditulis I1, masuk ke sini, bercabang ke kiri, ini I2, terus naik, yang atas ini ke mana arahnya? Kita lihat, ke sini. I3. Sehingga I yang melewati resistor, yang bawah ini, itu tidak sama dengan I yang melewati resistor di tengah. Tetapi, I yang melewati resistor bawah ini, dia sama dengan yang ini. Kenapa bisa sama? Karena dia sejalur. Tidak ada cabang antara resistor yang pertama Bu Erni tulisi ini dengan resistor kedua yang ini. Nggak ada cabangnya. Tapi dengan resistor yang di tengah ini, dia melewati cabang di titik D. Ya. Oke. Biar nggak bingung, Bu Erni hapus ininya. Sehingga kalau kita tulis di sini, I yang di sini kita tulisnya I1, ini I1. Yang di sini ini adalah I2. Kemudian oh sorry, dia sudah ngasih tanda ya, I berapa? I3. Oh, oke. Oke, ternyata di soal sudah diketahui mana I1, mana I2, mana I3. Oke. Ini adalah I2. Dari mana tahu, Bu? Ini I2. Yang ini adalah I3. Nah, ini I3. Di sini I3. Yang atas ini adalah berapa nih? Nggak kelihatan. I1 ya. Ini adalah I1. Sehingga I yang kecil di sini ini I2, ini I2, ini I3 ditambah I3 dikalikan 40 ohm. Ini lewat sini, ya kan? Terus BA. Terakhir AG. Dari A sampai ke G tidak ada komponen apa-apa, maka tidak perlu ditambahkan I kali R di sini. Sama dengan 0. Ya kan? Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ini kalian tinggal masukkan aja GGL yang pertama, min 80 plus 1 dikalikan I2 tetap I2, ditambah 20 kali I2, 20 I2, dikurangi GGL yang kedua 45, ya kan? Ditambah 1 kali I3, ditambah 40 I3 sama dengan 0. Yang sama kita jadikan 1, ini. Nanti kalian bisa substitusi. Min 80 plus 21 I2
min 45 plus 41 I3 sama dengan 0. Min 80 dengan min 45 min 125 plus 21 I2 plus 41 I3 sama dengan 0. Nah, oke, ini kita punya persamaan yang pertama. Ya. Persamaan pertama, ini ulang tulis di sini, 21 I2 plus 41 I3 sama dengan min 125 pindah ruas 125. Persamaan yang pertama. Dengan menggunakan loop yang pertama. Lanjutnya, sekarang kita lihat loop yang kedua. Ya. Loop yang kedua, tulis di bawah sini. Loop 2. Dengan cara yang sama, loop 2 ini kita mulai dari D, C, B, A, H, D. Ya. Coba kalian lihat arahnya dari titik D, dari sini, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A, H. Nah, itu ya. Sehingga kita bisa tuliskan di bawah urutannya tadi apa saja. Ya kan? Dari D, kemudian C, kemudian apa, dan seterusnya. Dari D ke C isinya apa, C ke berikutnya apa, dan seterusnya. Ini tugasnya kalian. Tadi yang loop 1 sudah Bu Erni contohkan, ya, seperti ini. Ya kan? Loop 2, silakan kalian kerjakan. Sehingga kalian akan mendapatkan persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama ini, ya, di sini, persamaan pertama. Nanti kalian akan dapat persamaan yang kedua. Dari situ kalian bisa mengeliminasi, ya, mengeliminasi besaran-besarannya, terus substitusi, ya, substitusi dengan hukum Kirchhoff 1, jangan lupa. Nah, boleh tuliskan biar nggak bingung. Oke, sini ya. Ini untuk hukum Kirchhoff 1-nya. Kita punya cabang di titik D. Maka I2 ditambah dengan I1 sama dengan I3. Dari mana, Bu? I yang masuk sama dengan I yang keluar. Maka kalian akan punya 3 persamaan. Ya. Ini persamaan ke-3. Ya. Persamaan pertama, Bu Erni ulang. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua kalian hasilkan dari loop 2. Ya. Persamaan ketiga, hukum Kirchhoff 1. Nah, dari sini nanti kalian bisa mengeliminasi dan mensubstitusi. Sehingga kalian bisa menghasilkan, bisa menghitung, akan ketemu I1-nya berapa ampere. I2-nya berapa ampere. Ya. I3 berapa ampere. Tuh. Silakan dilanjutkan catatan ya, catatan resume hari ini sampai di sini kalian menghasilkan I1, I2 dan I3. Nah, itu nanti kalian upload, Bu Erni kasih waktu untuk Google Classroom-nya. Sekarang pukul 20.24. Oke, nanti Bu Erni tutup jam 12 malam, 11.59 ya. Nanti malam. Kalian langsung aja kerjakan, jangan nunggu nanti takutnya ketiduran sehingga nggak jadi upload resume. Oke, itu saja dari Bu Erni hari ini. Silahkan dilanjutkan, ya, dilanjutkan sendiri, kerjakan, lengkapi resumenya, lengkapi catatannya. Jangan lupa mana tadi yang harus dikerjakan, ya, bagian yang atas. Nah, nih rangkaian mana tadi ya? Sorry, rangkaian. Exercise 1. Kemudian yang exercise 1 hanya yang atas saja, yang bawah
Tidak, yang atas saja untuk resume malam ini. Dan yang kedua, kalian melengkapi sampai ketemu I1, I2, I3 di rangkaian 2 loop. Sebelum Bu Eni tutup, kembali ke pertanyaan yang atas sendiri tadi. Nah, sudah dijelaskan bahwa ini adalah rangkaian seri, ya kan? 1 loop. Tidak ada cabang di sini. Sehingga kalau tidak ada cabang, besarnya I di setiap titik adalah sama. Sehingga tadi yang jawabannya E, ini adalah jawaban yang betul. Nanti Bu Erni rekap yang menjawab E. 5 teratas yang betul. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Erni tutup? Tidak ada? Oh, Vinaya, silakan. Maaf Bu, boleh dilihatkan kembali gambar yang hukum Kirchhoff 1 itu? Oh, boleh. Hukum Kirchhoff 1. Ini ya? Iya Bu. Ada lagi, Vinaya? Sudah Bu, terima kasih. Sudah. Yang lain, Dinda, silakan Dinda. Bu izin bertanya, tadi kan dijelaskan di loop 1 itu dari G ke F dan seterusnya. Itu kenapa kok awalnya dari G dan nggak dari F dulu, Bu? Boleh, dari manapun boleh. Dari F ke E, ke D, ke C, ke B, ke A, ke G, kembali ke F boleh. Pokoknya membentuk satu lingkaran. Titik asalnya di mana, nanti balik lagi ke titik asal itu. Tips untuk mengerjakan soal seperti ini, yang tengah ya, yang D, C, B, A, itu baik loop 1 ataupun loop 2, buat yang arahnya sama. Jangan sampai nanti loop 1, tengahnya arah ke kiri, tapi loop 2-mu arahnya ke kanan. Itu nanti kalian akan bingung. Ya, jadi titik-titiknya dimulai dari mana terserah kalian. Asalkan mulanya F, nanti harus balik lagi ke F. Bahkan dimulai dari E pun boleh. Dari A pun boleh. Gitu Dinda, ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ya, tips ya. Yang tengah harus searah. Jadi kalau bikin loop, gambar, itu yang tengah harus searah. Nanti, suatu saat kalian akan dapat soal yang tidak ada bantuan clue-clue panah-panah ini. Panah ini kalian nggak dapat. Panah ini nggak dapat. Ya, panah ini nggak dapat. Jadi benar-benar kosongan. Kalian tentukan sendiri arahnya. Silakan mau arah kemanapun, terserah kalian. Yang penting yang tengah, ya, yang tengah tuh yang garis tengah ini, itu kan rangkaian yang dipakai bersama. Kalau bawah ini nggak dipakai bersama, dia hanya sekali aja dipakainya di loop 1 saja. Yang atas sini, ini dipakainya sekali di loop 2 saja. Tapi kalau yang tengah, ini ya, yang tengah ini Bu Erni oret-oret, yang sini nih, nah ini, nggak kelihatan. Ah, ini yang barusan, nah ini dipakai 2 kali, baik di loop 1 ataupun loop 2, garis yang tengah, jalan yang tengah itu dipakai dua-duanya. Sehingga tipsnya kalian harus menentukan itu arahnya sama. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada cukup ya, Bu Erni akhiri. Silahkan dilanjutkan lagi. Tentunya kalian tadi sudah screenshot ya. Ini juga ada ini, di Bu Erni ngambil dari Giancoli. Jadi silahkan kalian cari di sana rangkaian-rangkaiannya. Gambar rangkaiannya Bu Erni ngambil dari sana. Tapi kalau konsep penyelesaiannya Bu Erni jelaskan sendiri. Ya. Oke, terima kasih banyak. Bu Erni tunggu nanti uploadannya. Bu Erni siapkan Google Classroom-nya. Tolong jangan sampai terlambat. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.